Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa? Saudara, kita akan membicarakan hal itu di dalam episode Biji Sesawi kali ini. Salam sejahtera saudara. Anda tentu ingat bagaimana Allah memanggil Musa di gunung dan mengutus dia untuk satu misi yang sangat besar, yaitu memimpin 2 juta orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan kita ingat masa itu bagaimana Musa memberikan banyak sekali alasan bahwa ia tidak petah lidah, kemudian bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Sekarang kita lihat salah satunya di Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan kedua. Keluaran pasal 4. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara, tongkat gembala yang ada di tangan Musa inilah yang Allah pakai untuk melakukan banyak mukjizat di tanah Mesir dan bahkan juga sampai membelah laut sehingga orang Israel bisa menyeberang. Dan pertanyaan Allah kepada Musa adalah, apa yang ada di tanganmu? Saudara, apa yang ada di tangan kita sekarang itu cukup untuk menjadi modal untuk kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Peristiwa seperti Musa ini terulang di Alkitab berkali-kali. Contohnya, di 1 Raja-Raja pasal 17, ratusan tahun kemudian setelah peristiwa Musa, Elia berdoa kepada Allah supaya tidak ada hujan di Israel selama 3,5 tahun. Dan ada satu kisah di pasal 17 itu tentang janda Sarfat yang dia berkeluh kesah bahwa dia tinggal punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dia mengatakan kepada Elia, dia akan buat roti dari situ, kemudian dia dengan anaknya akan makan, setelah itu dia pasti akan mati. Tetapi Elia berkata kepada dia bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan terpakai semuanya sampai Allah kembali menurunkan hujan di Israel pada masa itu. Nah, apa yang ada pada perempuan itu? Allah tidak menambahkan jumlah tepungnya, tidak menambahkan jumlah minyak dalam buli-buli itu terlebih dahulu. Tapi apa yang ada pada dia, itu yang kemudian Allah pergunakan untuk mengadakan keajaiban-keajaiban. Di dalam perjanjian baru juga sama. Kita mengetahui beberapa kali Yesus memberi makan kepada banyak orang, tetapi pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada mereka itu Tuhan Yesus pakai untuk mengadakan sejumlah besar makanan yang mengenyangkan semua orang yang ada di situ, bahkan masih sisa berbakul-bakul lagi. Saudara, secara demikian juga saya percaya sampai hari ini ada saja orang yang berasa tidak bisa melakukan apa-apa, merasa bahwa dia nggak punya apa-apa, dia tidak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya kalau orang begitu yakin mengatakan, saya tidak tahu apa-apa, itu sudah tidak logis pernyataannya. Karena kalau tidak tahu apa-apa, dia harusnya tidak bisa membuat statement itu. Itu adalah satu pengetahuan. Berarti dia tahu sesuatu. Begitu juga orang yang mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Waktu dia berbicara, itu membuktikan bahwa dia punya sesuatu. Begitu juga orang yang mengatakan, saya tidak bisa apa-apa. Kita pasti bisa akan sesuatu. Kita pasti punya sesuatu. Dan Allah hanya butuh itu untuk membuat mukjizatnya, untuk mengerjakan pekerjaannya melalui kehidupan kita. Kita punya hari ini modalnya, saudara. Anda punya. Di dalam masa krisis, kita mengalami keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita berasa kayak blank dan nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi sebetulnya, saudara, apa yang ada pada Anda sekarang, Allah mau pakai untuk menjadi kemuliaannya melalui semuanya itu. Mari kita belajar 3 hal ini, saudara. Pertama, mari gunakan apa yang ada pada kita. Kita bisa memulainya dari sekarang, karena yang kita butuhkan untuk menjadi modal sudah ada pada kita. Apakah itu untuk usaha, untuk pelayanan yang baru, untuk membuat impian kita terjadi? Mulailah dari sekarang dengan apa yang ada pada kita. Jangan tunda lagi, jangan menunggu lagi. Mulai dari sekarang, saudara. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan menambahkan dan memberikan pertumbuhan. Firman mengajarkan bahwa Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang memiliki. Orang yang bisa dipercaya akan ditambahkan kepercayaan lagi.
dan Allah sajalah yang bisa memberikan pertumbuhan. Kita hanya bertugas untuk menabur, menyiram, tetapi pertumbuhan berasal dari Allah sendiri. Dan yang ketiga, saudara, mari kita belajar untuk mendapatkan nasihat dari sesama kita, mendapatkan feedback, mendapatkan masukan dari sesama kita. Selalu ada yang bisa dibuat lebih bagus. Alkitab bersaksi kalau banyak pertimbangan di situ keberhasilan terjadi. Saudara, kita punya orang-orang di sekitar kita yang kita bisa belajar, banyak sekali. Butuh kerendahan hati untuk belajar, betul. Tetapi kalau kita belajar dan hati kita terus mau dipenuhi, ditambah lagi, kita akan melihat bahwa kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saudara, semoga ini membantu kita. Mari tetap semangat dan terus bertumbuh dan gunakan apa yang ada pada kita dari sekarang ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu lagi.